Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Miati dengan nomor NPM 231040005. Saya mahasiswi dari Universitas Gusu Warubima dari program studi pendidikan anak usia dini. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengelolaan lingkungan belajar yang dibina oleh Ibu Riko Tulkulu MPD. Adapun materi yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang prinsip pengelolaan lingkungan belajar di pendidikan anak usia dini. Teman-teman, sebelum saya menjelaskan tentang prinsip-prinsip tersebut, langkah baiknya saya harus menjelaskan apa itu pengelolaan lingkungan belajar. Jadi, pengelolaan lingkungan belajar merupakan suatu kegiatan sarana yang dengannya para pelajar dapat mencurahkan dirinya untuk melakukan atau beraktivitas, berkreasi, dan bereksplorasi dan melakukan kegiatan yang menimbulkan sejumlah kegiatannya. Jadi, pengelolaan lingkungan belajar bisa dikatakan merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran, baik di pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan bahkan sekolah menengah atas. Bukan hanya itu, saudara-saudaraku, seorang guru juga atau sebagai pendidik haruslah mampu mengelola situasi dan kondisi lingkungan yang tepat untuk mengajar anak didiknya atau siswanya. Tanpa dilakukan pengelolaan lingkungan belajar oleh guru, maka situasi dan kondisi lingkungan belajar tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan belajar. Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan belajar terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu merefleksikan selera tes. Yang kedua yaitu berorientasi pada optimalisasi perkembangan dan belajar anak. Yang ketiga berpijak pada efisiensi pembelajaran. Prinsip yang pertama yaitu merefleksikan selera anak. Dalam prinsip ini terdapat 3 poin penting yang harus diingat oleh guru atau pendidik. Yang pertama, kita sebagai calon pendidik yaitu harus menciptakan lingkungan belajar yang dapat menarik bagi anak. Yang kedua, penggemasan lingkungan belajar harus mempertimbangkan karakteristik, perasaan, minat, dan dinamika belajar anak. Dan yang ketiga, menyelaraskan dengan tahapan perkembangan dan cara-cara khas belajar untuk pendidikan anak usia. Prinsip yang kedua yaitu berorientasi, optimalisasi perkembangan dan belajar anak. Artinya, perkembangan dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai terbaik dan bermakna bagi kehidupan anak. Prinsip yang ketiga yaitu harus berpijak pada efisiensi pembelajaran. Artinya, kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan sangat produktif dan tepat guna baik dilihat dari segi waktu, energi, maupun upaya yang dilakukan. Teman-teman, selain dari 3 prinsip yang saya jelaskan sebelumnya, ada juga beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses pengelolaan lingkungan belajar. Yang pertama yaitu membuat anak merasa nyaman. Yang kedua, membuat anak merasa aman. Yang ketiga, mendorong anak untuk bereksplorasi. Yang keempat, mendukung anak untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Yang kelima, memperhatikan karakteristik anak, kemampuan latar anak, latar belakang keluarga, lingkungan bermain, dan budaya setempatnya. Yang keenam, yaitu mengembangkan keterampilan motorik halus, koordinasi tangan dan mata, dan keterampilan sosialnya. Jadi, teman-teman, dari prinsip-prinsip tersebut, saya dapat menarik kesimpulan bahwa
prinsip lingkungan belajar itu sangat penting dalam proses pembelajaran. Artinya, kita di sini dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, lingkungan belajar yang baik adalah yang mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, dan intelektualnya. Jadi, dengan mendapatkan prinsip tersebut secara tidak langsung, kita sudah menciptakan lingkungan belajar yang optimal dan mendukung perkembangan fisik, emosional, dan sosialnya. Baik teman-teman, sebelum saya menutup presentasi ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton presentasi yang saya bawakan mengenai prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan belajar. Dan saya berharap semoga apa yang saya sampaikan hari ini berguna bagi kita semua untuk seluruh calon pendidik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena sejatinya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.